Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan share data and transaction. Yang beranggotakan saya, Ingrid Pratiwi, kemudian ada Indah Kabarudi, Nadia Hayamustika, dan Goviani Mahfia Adikeni. Pokok pembahasan kami ada definisi share data, tujuan share data, kelemahan dan keuntungan share data, definisi fault tolerance, contoh fault tolerance, penyebab fault tolerance, definisi data transaction, sifat-sifat data transaction, diagram siklus peralihan state, definisi replication, dan jenis dan keuntungan replication. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang share data. Definisi share data. Share berarti berbagi atau saling bertukar sesuatu. Share data adalah beberapa komputer yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain. Tujuan share data adalah agar seluruh program, peralatan atau periferal atau dapat disebut sebagai perangkat tambahan lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari si pemakai. Untuk keuntungan share data, yang pertama yaitu mengurangi biaya duplikasi atau salinan usaha pengumpulan data. Kedua, aman menjaga data dalam lingkungan yang aman. 3. Backup data atau pencadangan data. 4. Menghemat waktu dalam proses pengiriman. Kelima, transaksi atau transaction. Transaksi atau transaction itu sendiri dimaksud dari bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan dapat juga melakukan serangkaian perubahan data. Untuk kelemahan share data, yang pertama yaitu kemudahan sharing file dalam jaringan dapat dipakai oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. 2. Seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. 3. Dapat mengakibatkan korup file saat pengiriman data. Kemudian ada fault tolerance. Fault tolerance sendiri itu definisinya yaitu fitur yang memungkinkan suatu sistem tetap berjalan normal meskipun ada komponen yang rusak pada salah satu komponennya. Fault tolerance juga dipakai dalam transmisi data sehingga meskipun ada beberapa data yang gagal diterima, pesan dapat diterima secara utuh. Kemudian ada contoh fault tolerance. Yang pertama ada redundant power supply atau power supply cadangan, kemudian redundant fan, kemudian online spare, memory and hard disk, kemudian mirroring, memory and hard disk, kemudian RID. Berikutnya adalah penyebab fault tolerance. Penyebabnya itu kemungkinan dapat dihubungkan dengan permasalahan pada 4 bidang dasar, yaitu kesalahan spesifikasi atau specification mistake, kemudian kesalahan implementasi atau implementation mistake, kemudian ada kerusakan komponen atau komponen defect, kemudian gangguan luar atau external disturbance. Selanjutnya yaitu data transaction. Definisi dari data transaction sendiri yaitu data transaction adalah data yang menggambarkan suatu peristiwa atau perubahan sebagai hasil dari instruksi. Transaksi data selalu memiliki dimensi waktu, sebuah nilai numerik, dan mengacu pada satu atau lebih proyek. Sifat-sifat data transaction. Transaction bertujuan untuk mencegah dari kehilangan ataupun kerusakan data, untuk menjamin agar integritas dapat tetap terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Atomicity, yaitu di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. 2. Konsistensi, yaitu di mana eksekusi transaksi harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. 3. Isolation, yaitu jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. 4. Durability, yaitu di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem mati. Selanjutnya yaitu diagram siklus peralihan state.
Status-status yang dapat dicapai oleh sebuah transaksi sejak mulai dilaksanakan hingga selesai atau batal adalah 1. Aktif, yang merupakan sistem awal atau initial state sebuah transaksi yang menunjukkan transaksi tersebut masih dieksekusi. 2. Berhasil sebagian atau partially committed, yaitu keadaan yang dicapai transaksi tepat pada saat operasi berakhir dalam transaksi selesai dikerjakan. Yang ketiga yaitu gagal atau failed, yang merupakan keadaan di mana sebuah transaksi terhenti pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali. Berikut adalah gambar dari diagram siklus peralihan state. Yang keempat adalah batal atau aborted, yaitu keadaan di mana sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan yang tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan semua data yang telah diubah ke nilai-nilai semula atau yang menjadi tanggung jawab DBMS. Yang kelima, berakhir sempurna atau committed, yaitu keadaan di mana transaksi telah dinyatakan berhasil dikerjakan seluruhnya dan basis data telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan transaksi. Oke, di sini saya Indaka akan mempresentasikan tentang replication. Yang pertama yaitu definisi replication. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkron antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Jenis replication sendiri yang pertama yaitu snapshot replication, yaitu mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan update. Biasanya digunakan pada saat memerlukan tampilan data seperti data harga, katalog, data yang digunakan untuk mengambil keputusan. Data-data ini sifatnya hanya read only. Replikasi ini membantu pada saat yang pertama yaitu data sebagian besar statis dan tidak sering berubah. Yang kedua, dapat menerima copy data yang telah melewati batas waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu datanya sedikit. Yang kedua ada jenis replication. Yang kedua transactional replication, yaitu memelihara kekonsistenan transaksi yang terjadi. Yang ketiga terakhir ada merge replication. Merge replication memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenangnya. Pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi dalam topologi, replikasi merubah ke nilai data yang sama. Di sini saya Nadia Hayamustika akan menjawab pertanyaan Edwin Kesuma dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi bocornya data saat sharing file dalam jaringan? Cara mengatasi bocornya data saat sharing file dalam jaringan yaitu, yang pertama dapat melakukan pembatasan akses terhadap komputer yang di dalamnya terdapat penyimpanan informasi rahasia. 2. Menerapkan end-to-end encryption dalam pertukaran data dengan public private key. 3. Melakukan enkripsi terhadap file. 4. Update patch software dan antivirus secara rutin. 5. Untuk memastikan sistem aman secara menyeluruh, sistem-sistem yang terintegrasi dengan pihak ketiga juga harus diperhatikan, diuji dan diawasi untuk menemukan bug sistem. Yang keenam, menguji dan memastikan secara respons terhadap kejadian-kejadian yang bersifat merugikan, seperti serangan hacking dan semacamnya. Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Irfani, yaitu soalnya pada contoh fault tolerance ada yang namanya RID. Nah, jelaskan apa yang dimaksud RID dan bagaimana cara kerjanya. RID sendiri itu adalah teknologi penyimpanan data komputer yang berguna untuk mengimplementasikan toleransi kesalahan pada hard disk dengan menggunakan cara redundansi data, baik itu dengan menggunakan software atau hardware. RID terbagi menjadi beberapa bagian yang setiap jenisnya cara kerjanya pun berbeda-beda. Pertama ada RID 0 atau stripping.
Cara kerjanya itu, data dalam keseluruhan hard disk akan dipecah menjadi beberapa blok sehingga masing-masing blok akan disimpan pada hard disk juga berbeda-beda. Kemudian ada RID 1. Cara kerja dari RID 1 itu adalah separuh dari jumlah hard disk digunakan sebagai mirror dari hard disk yang lain. Bisa dikatakan hanya satu hard disk saja sebagai penyimpanan data dan yang lainnya berfungsi sebagai mirror atau backup data. Kemudian ada RID 1E. Hampir sama dengan RID 1, hanya saja RID 1E itu mempunyai jumlah hard disk minimal 3. Setiap blok data mempunyai duplikat blok data pada kedua hard disk lainnya. Kemudian ada RID 5. RID 5 itu data disebar pada masing-masing hard disk yang di dalamnya terdapat sebuah parity yang dapat dianalogikan sebagai image dari blok data dari hard disk lainnya. Kemudian ada RID 6. RID 6 itu cara kerjanya hampir sama dengan RID 5, namun di setiap hard disk memiliki dua parity yang dianalogikan sebagai image dari masing-masing blok data dan hard disk lainnya. Kemudian ada RID 10, di mana RID 10 itu hard disk yang telah dikonfigurasi sebagai RID 10 akan di stripping dan di mirror. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan dipecah dan didistribusikan ke separuh total dari hard disk RID 10 tersebut. Jenis RID ini merupakan penggabungan antara RID 1 dan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rezi, yaitu jelaskan bagaimanakah cara memelihara kekonsistenan transaksi pada transactional replication, yaitu dengan menerapkan multi-master aplikasi, karena replikasi diperuntukkan dalam melakukan copy dan pendistribusian data atau objek database dari suatu database ke database lain. Sehingga dengan menerapkan multi-master aplikasi dapat menghindari ketidakkonsistenan atau resolusi dalam transactional replication, karena modifikasi dapat ditenderkan ke server database dan kemudian mengalir ke server database jauh. Baik, di sini saya Indra Kabardi akan menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan nomor pertama yaitu pada jenis-jenis replication disebutkan ada snapshot replication. Ya, sebutkan kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan snapshot replication. Nah, keuntungannya yang pertama yaitu data sebagian besar statis dan tidak sering berubah. Yang kedua, dapat menerima copy data yang telah melewati batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, data ini bersifat read-only. Yang keempat, snapshot replication memiliki overhead lebih rendah daripada transaction replication. Kekurangannya sendiri hanya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, seperti daftar harga, katalog, daftar menu, dan lain-lain. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana maksud dari aman menjaga data dalam lingkungan yang aman? Pada kelebihan, sedangkan pada kelemahan dijelaskan jika sering mengakibatkan bocornya file. Ya, oke, saya akan jawab. Aman menjaga data dalam lingkungan yang aman, artinya ketika data tersebut disimpan dalam suatu lingkungan, data tersebut akan aman apabila tingkat keamanan dalam lingkungan tersebut tinggi atau memadai istilahnya. Sering terjadinya bocornya file dapat terjadi apabila tingkat keamanan dalam lingkungan tempat menyimpan data tersebut kurang baik atau bahkan tidak ada keamanan dalam lingkungan tersebut. Sekian pembacaan presentasi dan pertanyaan dari kelompok 4 tentang shared data dan transaction yang dibawakan oleh saya Nadia Hayamustika dan teman saya Enggar Dwi Pratiwi, Indah Kabarodi dan Kofiani Mafia Adikeni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.